Selamat datang di video ini. Semikonduktor adalah chip komputer kecil seukuran sidik jari yang menggerakkan segalanya mulai dari ponsel hingga mobil dan masih banyak lagi. Chip ini ditemukan di Amerika. Mari kita luruskan bahwa chip ini ditemukan di Amerika. AS dulu membuat 40% chip dunia, jadi Presiden Biden berkomitmen untuk membendung Tiongkok terutama dalam bidang semikonduktor. Ini adalah perbatasan perang ekonomi berikutnya yang harus kita bicarakan, dan AS menjadi sangat putus asa. Biden memberitahu sekutu G7-nya untuk berhenti menjual chip dan teknologi ke Tiongkok. Dia menuntut Belanda dan Jepang menahan ekspor ke Tiongkok. Namun, ini benar-benar gila. 50% ekspor pembuat chip Jepang dijual langsung ke Tiongkok. Jika Tokyo bermain-main dengan AS dan tunduk, hal itu akan menghancurkan pendapatan banyak perusahaan Jepang. Perekonomian Jepang sudah terkontraksi. Yen sedang runtuh dan standar hidup rakyat juga menurun. Keterpisahan dengan Tiongkok adalah hal terakhir yang dibutuhkan Jepang. Inilah sebabnya AS menghadapi penolakan yang luar biasa dari perusahaan-perusahaan Jepang seperti Tokyo Electron, yang membutuhkan uang dari Tiongkok untuk terus mengalir. Dan inilah betapa ketergantungannya mereka terhadap Tiongkok, yang jumlahnya hampir setengah dari seluruh pendapatan mereka. Jika Jepang menyerah pada AS, mereka akan menghancurkan industri semikonduktor mereka sendiri. Tentu, Tiongkok juga akan dirugikan, tetapi mereka punya uang, waktu, dan sumber daya untuk berinovasi ke depan. Manufaktur di Jepang sudah ultra mahal, dan mereka tidak mampu kehilangan awal yang sukses ini. Semuanya akan berakhir jika Tiongkok mengejar ketinggalan, dan Jepang ada dalam daftar buruk Beijing. Itulah sebabnya rencana terbaru Menteri Perdagangan Rondo gagal. Dia mengatakan kepada Jepang untuk membatasi ekspor teknologi ke Tiongkok, tetapi hasilnya adalah perjanjian yang sangat terdilusi dibandingkan jalur ekspor AS. AS hanya mendapat komitmen yang tidak jelas. Jepang dan Korea Selatan setuju untuk membantu rantai pasokan Amerika dan industri semikonduktor. Tetapi sejauh ini sangat tidak jelas bahwa Jepang tidak dapat memutuskan perdagangan dengan Tiongkok, dan ada batasan sejauh mana Washington dapat mendorong negara-negara sekutunya. Mulai menyadari betapa berbahayanya kebijakan luar negeri AS, ponsel pintar baru Huawei yang dirilis beberapa bulan yang lalu. Seperti yang Anda dengar dari Rondo, setiap kali AS mengambil tindakan, pendapatan perusahaan ditolak. AS ingin memotong pendapatan Jepang dari Tiongkok untuk tujuan geopolitik mereka sendiri, tetapi ada cukup banyak kemunafikan yang terjadi di sini. Jika kita melihat pembuatan chip, Tiongkok impor sebagian besar berasal dari sekutu AS, terutama Jepang. Pada bulan April saja, Tokyo memasok pembuat chip senilai $1 miliar kepada Tiongkok, tetapi perusahaan AS sendiri memasok $0,5 miliar ke Beijing, jumlah yang sama dengan Belanda. Jadi ada standar ganda yang sangat besar. Inilah alasan mengapa sekutu AS membalas serangan, terutama Jepang. Penting untuk memahami rencana besar Biden untuk mengembalikan produksi chip kembali ke AS, dan ini berarti chip yang dibuat di Amerika adalah prioritasnya, bukan chip yang dibuat di Taiwan atau produksi Jepang di dalam negeri. Ini adalah agenda utama di sini saat ini. Sementara negara-negara Barat suka mengatakan bahwa Tiongkok memberikan subsidi yang tidak adil, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa AS juga melakukan hal yang sama. Mereka membanjiri industri mereka dengan banyak uang tunai. Undang-undang chip memberi perusahaan akses terhadap pinjaman lebih dari $100 miliar. Jumlah subsidi di sini sungguh mencengangkan. Intel misalnya menerima hampir $20 miliar dalam bentuk hibah dan pinjaman. Perusahaan chip lain di AS juga menerima miliaran subsidi untuk menjadi yang terdepan. AS mengatakan kepada sekutunya untuk menjauhi Beijing adalah hal yang merugikan dan pada dasarnya menghancurkan industri semikonduktor dalam negeri mereka. Dan jika Anda kehilangan Tiongkok sebagai pelanggan, bagaimana Anda akan mengganti 50% pendapatan Anda? Jika pendapatan turun, akan lebih sulit bagi perusahaan untuk berinovasi.
Penelitian dan pengembangan lebih lanjut akan hampir mustahil, dan ini hanya satu masalah. Masalah lainnya adalah kendali Tiongkok atas komoditas tanah jarang, yang diperlukan untuk produksi semikonduktor dan mesin serta pembuat chip. Inilah kenyataannya. Tiongkok mengendalikan kurang lebih seluruh rantai pasokan. Bersama dengan Rusia, mereka mengendalikan hampir 50% cadangan rare earth dunia. Sebaliknya, negara-negara G7 memiliki kurang dari 5% pasokan rare earth, dan hal ini juga diperhitungkan di Australia, mengingat Brasil dan Vietnam lebih dekat dengan Tiongkok. Jepang menghadapi bencana jika mereka terlibat perang dagang dengan Tiongkok. Negara-negara BRICS mengendalikan bahan baku yang dibutuhkan untuk semikonduktor. Manufaktur Jepang sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika Tiongkok memutuskan untuk menghentikan pasokan mereka ke Tokyo untuk menghukum mereka, permainan sudah berakhir bagi industri chip mereka. Inilah betapa seriusnya hal ini. Inilah alasan mengapa Jepang menarik garis keras terhadap sanksi chip as terhadap Tiongkok. Pada tahun 2022, Tiongkok mengekspor 5.300 ton logam tanah jarang, 93% dari total pasokan dunia, dan itu hanya dalam 8 bulan pertama. Sebagian besar berakhir di Jepang, sekitar 3.800 ton. 71% rare earth Jepang berasal dari Tiongkok. Semoga beruntung mencoba menggantikannya. Bahkan jika Jepang berhasil menekan pasokan dari negara lain seperti Australia, harganya akan sangat mahal, membuat manufaktur di Jepang akan sangat mahal, sehingga membuat keuntungan hampir mustahil. Perang ekonomi ini adalah tentang rantai pasokan, sesuatu yang G7 tidak dapat bersaing dengan. Semua janji dan aliansi tidak akan mengubah keadaan dalam semalam. Hal ini akan memakan waktu paling tidak puluhan tahun dan memerlukan jumlah uang yang tidak terpikirkan untuk mencapainya. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Memperbaiki rantai pasokan global adalah tantangan besar, dan ini terbukti ketika kita melihat apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan Jepang. Seperti halnya di Jerman, ada kesenjangan besar antara pengusaha dan politisi, dan hal yang sama juga terjadi di Jepang. Raksasa mobil Toyota sedang membangun pabrik EV pertama mereka di Shanghai. Mereka telah melihat kesuksesan Tesla dalam membuat mobilnya di Tiongkok dan mereka di Tokyo menginginkan pabrik giga mereka sendiri dengan kepemilikan 100% dan keringanan pajak. Mereka ingin membangun Lexus mereka sendiri di Tiongkok. Pikirkan tentang ini, Toyota lebih memilih membangun mobil mereka di Cina, yang menjadi musuh AS, daripada di negara mereka sendiri. Bukankah Jepang seharusnya menjadi pusat manufaktur global? Bukankah yin yang melemah bagus untuk perusahaan dan ekspor industri? Ternyata tidak, dan jika itu benar, Toyota akan membuat mobil di Tokyo dan bukan di Shanghai. Ada alasan mengapa Volkswagen, Mercedes, dan Tesla membuat mobil mereka di Tiongkok. Penjualan di Tiongkok sangat kompetitif saat ini karena pada tahun 2020 merek lokal Tiongkok telah mengambil pangsa pasar. Mereka sekarang memiliki 53% dari seluruh pasar domestik. Selama 15 tahun terakhir, pangsa pasar mobil Jepang telah runtuh, turun dari 31% menjadi hanya 15%. Mustahil untuk bersaing kecuali Anda membuat mobil sendiri di Cina, terutama jika itu adalah kendaraan listrik, EV. Untuk membuat kendaraan listrik, Anda memerlukan banyak energi, aluminium, dan yang paling penting, baterai. Semua ini dibuat di Tiongkok dengan harga yang sangat rendah. Tidak mengherankan mengapa Toyota memerlukan pabrik di Shanghai. Pasar Tiongkok berbeda dengan negara-negara Asia lainnya karena EV Tiongkok sangat terjangkau sehingga membanjiri seluruh wilayah, misalnya Thailand. Perusahaan-perusahaan Jepang mempunyai pijakan yang kuat di negara tersebut. Ini hampir merupakan monopoli pasar. Thailand membeli hampir 1 juta kendaraan setiap tahunnya, jadi negara ini tidaklah kecil. Perusahaan-perusahaan Jepang seperti Toyota menguasai pangsa terbesar,
Tetapi hanya dalam 1 tahun merek Tiongkok telah tumbuh dari 4,7% menjadi lebih dari 10% dari seluruh pasar Thailand berkat EV mereka yang murah. Kecuali Jepang dapat membuat mobil listrik yang lebih murah dan lebih baik, pangsa pasar mereka akan terus terkikis dari tahun ke tahun. Hal ini membawa kita kembali pada kenyataan pahit bahwa Jepang tidak mampu melepaskan diri dari perekonomian Tiongkok, terutama dalam hal kendaraan listrik dan tentu saja tidak dalam hal semikonduktor. Dalam perang chip, Jepang tertinggal dari negara-negara lain. Mereka adalah produsen chip terbesar ketiga di dunia, tetapi lihat saja jumlah chip yang mereka jual. Pasar chip global berjumlah sekitar 600 miliar dolar. Pangsa Jepang hanya 50 miliar dolar, kurang dari 10%. Perdana Menteri Kishida mencoba membalikkan keadaan dengan menggelontorkan banyak uang, total tagihan mencapai lebih dari 60 miliar dolar, tetapi masih ada masalah mendasar dalam hal ini. Jepang mendatangkan perusahaan seperti Micron dan TSMC untuk membuat lebih banyak chip legacy. Ini adalah semikonduktor yang dibutuhkan untuk ponsel pintar, pesawat, dan elektronik, tetapi mereka juga mencoba mengembangkan chip generasi selanjutnya. Jepang berencana memproduksi chip 2 nanometer pada tahun 2027, tinggal 2-3 tahun lagi. Mereka memberikan subsidi untuk perusahaan lokal, tetapi ini membutuhkan alat pembuat chip yang lebih canggih. Teknologi ini berasal dari pembuat peralatan seperti Tokyo Electron. Penelitian dan pengembangan tidaklah murah. Anda perlu mengeluarkan dana sebesar puluhan miliar dolar per tahun dan mempekerjakan ilmuwan untuk mengerjakan terobosan berikutnya. Uang tersebut tidak dapat diganggu. Biaya energi di Jepang sudah sangat tinggi. Pada bulan Desember lalu, Tiongkok menyumbang 55% pendapatan produsen peralatan chip di Jepang. Satu negara menguasai seluruh neraca industri pembuat semikonduktor Jepang, yang gila-gilaan. Bahkan Jepang punya batasan jika menyangkut sanksi AS. Jika mereka menghentikan ekspor ke Tiongkok besok, seluruh industri chip akan runtuh dengan cepat. Mereka tidak akan mampu menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mengembangkan chip yang baru dan lebih baik. Ini adalah kenyataan yang dihadapi G7, bukan hanya Jepang namun juga Belanda, Jerman, dan Perancis, serta banyak sekali perdagangan dan industri yang saling berhubungan dengan Tiongkok. Ironisnya, sanksi semacam ini membuktikan bahwa Beijing menentang hukuman kita sekarang. Bisakah Jepang menjadi gila dan melarang semua ekspor peralatan ke Cina? Ya, tetapi akan ada dampak buruk konsekuensinya. Mereka akan menghancurkan industri semikonduktor mereka sendiri. Hal ini tidak akan benar-benar menghancurkan kemajuan Cina dalam hal ini. Sebagian besar hal ini akan menundanya. Ironisnya, pemenang terbesar di sini adalah manufaktur AS. Industri semikonduktor di Jepang akan kehabisan tenaga dan mereka akan pindah ke Amerika. Ini kedengarannya seperti Jerman. Namun, beritahu saya apa yang menurut Anda akan terjadi. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.